Maka terbitlah rasa cinta di dalam diri Khadijah. Tapi apakah Khadijah kemudian tebar pesona di depan Nabi SAW? Khadijah jatuh hati kepada Nabi SAW ketika mendengar laporan dari Maisarah, Maisarah, pegawainya, juga laki-laki yang berangkat bersama Nabi SAW. Setiap kali pulang, Maisarah bercerita tentang keagungan Nabi SAW. Maka terbitlah rasa cinta di dalam diri Khadijah. Tapi apakah Khadijah kemudian tebar pesona di depan Nabi SAW? Itu cara yang tidak terhormat. Banyak perempuan yang merasa panik ketika usia menikah dianggap sudah lewat, lalu melakukan apa saja yang sebenarnya membuat harga dirinya jatuh di depan pria. Teman-teman, saya tulus banget menasehati sebagai seorang laki-laki. Laki-laki itu seberengsek apapun, kalau dia sudah memandang perempuan itu sebagai sosok yang murahan, maka udah gak ada harganya lagi ada di depan dia. Gak ada harganya lagi. Jadi, tetaplah bersikap terhormat. Apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah coba bisa curhat kepada sahabat akrabnya, Nafisah binti Munabbih. Curhat jangan asal sembarangan orang. Khadijah curhat kepada Nafisah, berarti Nafisah ini adalah sahabat paling dekat dengan Khadijah. Sahabat paling dekat seseorang itu lambang dari perilaku dan sikap dia, karena cermin itu. Orang bisa kumpul akrab itu tanpa paksaan. Anda masuk sekolah, di kelas ada 40 orang, secara naluriah. Tiba-tiba si A dekat dengan B, C akrab dengan D, E akrab dengan F. Tidak ada yang mengatur. Tapi kenapa? Karena ada kecocokan. Khadijah bersahabat dengan Nafisah, sama-sama cerdas dan berbudi pekerti yang baik. Khadijah semangat banget nih cerita kepada Nafisah. Nafisah, Muhammad itu begini. Emangnya kamu mau menikah dengan Muhammad? Kata Nafisah bilang begitu. Ini pembicaraan sesama perempuan. Kamu mau nih nikah sama Muhammad? Kata Khadijah, emangnya Muhammad mau? Perempuan kalau sudah berkata begitu berarti ada isyarat di situ. Kata Nafisah, biar aku yang ngurus urusan ini. Akhirnya Nafisah pergi ke Rasul SAW. Belum jadi nabi ketika itu, jelang usia 25 tahun. Nafisah datang ke Muhammad dan berkata, Muhammad, berapa umur kamu? 25. Udah nikah belum? Belum. Kenapa belum menikah? Karena masalah kehidupan, kata Nabi. Mau nggak engkau menikah? Emang ada yang mau dengan aku? Kata Muhammad. Coba bagaimana kalau dengan Khadijah? Kata Nafisah begini. Bagaimana kalau dengan Khadijah? Nabi berkata, emangnya Khadijah mau? Apa jawab Nafisah? Nafisah tidak berkata, ini nih omongan dari Khadijah. Nggak ngomong begitu. Dia menjaga air muka sahabatnya. Teman-teman, banyak yang tidak mengungkapkan bagaimana Nafisah melakukan proses mat comblang ini dalam cara yang paling terhormat. Nafisah berkata kepada Muhammad, umur 25 tahun itu, serahkan urusannya kepadaku, biar aku yang ngomong sama Khadijah. Seolah-olah pembicaraan hari itu adalah pembicaraan awal, padahal itu adalah cara dia menjaga kehormatan sahabatnya Khadijah, yang sudah bercerita tentang Muhammad beberapa kali sejak Muhammad berdagang hartanya. Kata Nafisah, kasih aku waktu 2-3 hari, aku akan bicara sama Khadijah. Aku coba lobby Khadijah. Kata Nabi, baik. Maka Nafisah pun pulang. Nafisah nggak ketemu Khadijah lagi. 2 hari, 3 hari kemudian, Nafisah pergi ke Nabi SAW dan berkata, Muhammad, Khadijah menerima kalau engkau pergi melamar. Maka terjadilah lamaran dan pernikahan. Khadijah selalu terhormat di mata Nabi SAW. Khadijah adalah pribadi yang juga terhormat. Apakah Khadijah jatuh cinta kepada Nabi adalah satu yang hina? Tidak. Sebab cinta adalah insting yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi cara mengekspresikan cinta harus benar. Begitu juga dalam urusan jodoh, teman-teman sekalian. Jodoh ini adalah bagian dari rizki. Sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia pada usia 120 hari di dalam kandungan ibunya. Manusia dicatat katbi rizki, dicatat bagian rizkinya. Jadi termasuk jodoh. Rizki itu sahabat yang soleh, jodoh,
ya kan, keluarga, kemudian kesehatan, itu rezeki semua. Itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya sudah dicatat. Ya, kemudian dia bahagia apa tidak, dia sudah dicatat. Tetapi dalam proses memilih jodoh, ikhtiar memilih jodoh, ini usaha manusia. Ini sama seperti menggunakan sendok dan garpu tadi. Anda ingin punya jodoh, sama dengan saya ingin makan, insting. Tetapi bagaimana Anda mencari jodoh, itu ikhtiari. Karena itu dicatat oleh agama sebagai pahala ketika benar, dosa ketika salah. Jadi hukum Islam yang 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram itu dicatat dalam buku catatan amal seseorang pada hal-hal yang bisa dia kontrol.